Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fadila Sandi, nomor NIM 20 10 42 10 46 dari Prodi Akuntansi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis aspek hukum dan etika bisnis perusahaan Jiwasraya. Perusahaan Jiwasraya. Pada mulanya, perusahaan Jiwasraya adalah perusahaan bentukan Belanda dengan nama Nederlands Industrie Levensverzekering en Livrente Maatschappij van 1859 atau biasa juga dikenal dengan NILLMIJ yang berdiri pada 31 Desember tahun 1859. Namun karena ada beberapa hal seperti nasionalisasi dan peleburan dengan usaha-usaha Belanda lainnya, maka perusahaan ini berganti nama, beberapa kali berganti nama. Namun pada tanggal 14 Juli 2003, perusahaan ini ditetapkan menjadi PT Asuransi Jiwasraya Persero sampai dengan saat ini, dengan yang kita kenal dengan perusahaan Jiwasraya. Selanjutnya, kasus-kasus yang dilakukan oleh pihak Jiwasraya. Kasus ini bermula pada periode 2008 sampai 2018, di mana pada saat itu Hendris Manrahim sebagai Direktur Utama, Hari Prasetya selaku Direktur Keuangan, dan Syah Mirwan selaku Kepala Divisi Investasi dan General Manajer Investasi Keuangan periode 2015-2018. Sejak tahun 2018 sampai 2008 sampai 2018, ketiganya telah menggunakan dana-dana hasil produk PT AJS yang berupa produk non-saving plan, saving plan, beberapa produk lainnya termasuk reksadana. Berikut ini kasus-kasus yang menimpa Jiwasraya yang sudah saya rangkum. Pertama, Jiwasraya menginvestasikan dana nasabah di saham-saham yang berkinerja buruk sehingga ekuitas perusahaan turun, yang membuat Jiwasraya gagal bayar. Memang benar, baik bagi perusahaan asuransi untuk menyimpan dana nasabah dengan investasi, sangat baik. Tetapi jika berinvestasi pada saham gorengan, tentunya ini akan berdampak langsung pada perusahaan. Selain itu, ada pula kasus manipulasi keuangan yang dilakukan Jiwasraya. Ada laporan mengatakan bahwa Jiwasraya melakukan manipulasi laporan laba keuangan, dan ini masih terus diselidiki. Dan yang terakhir, ada 13 korporasi yang ternyata terlibat dalam kasus Jiwasraya, karena diduga menerima aliran dana dari kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi dari PT Asuransi Jiwasraya. Analisis aspek hukum dan etika bisnis. Yang pertama, analisis aspek hukum. Saya pisah menjadi dua bagian. Bagian pertama, pasal 2 ayat 1J, pasal 20J, pasal 18 Undang-Undang KPK, dan pasal 3J, pasal 20J, pasal 18 Undang-Undang KPK pula. Untuk pasal-pasal ini itu divonis kepada terdakwa pengelola reksadana. Sedangkan yang bagian kedua, pasal 4J, pasal 7 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ini menjerat korporasi terkait, menjerat 13 korporasi. Nah, berikut ini poin-poin penting dari pasal-pasal tersebut yang sudah saya rangkum. Pertama, pasal tersebut mengatur hukuman penjara atau denda bagi orang yang memperkaya diri dengan merugikan negara. Yang kedua, pasal tersebut juga mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Yang ketiga, mengatur tentang perampasan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penggantian uang, penutupan sebagian atau seluruh perusahaan hak dan hak-hak tertentu, dan yang terakhir, mengatur tentang pemberantasan tindak pidana dan pencucian uang. Sedangkan dari analisis etikanya sendiri, yang pertama, etika merupakan tata perilaku dalam menjalankan bisnis yang baik dan jujur, di mana kebiasaan-kebiasaan baik harus selalu diterapkan dalam kegiatan bisnis, termasuk perilaku melawan korupsi. Yang kedua, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak Jiwasraya sudah termasuk pelanggaran etika bisnis pula. Mengapa?
Karena apabila dia memiliki etika yang baik, pasti dia sadar akan hukum dan tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Dan yang terakhir, Jiwasraya sudah jelas-jelas gagal menerapkan etika bisnis yang baik. Terbukti dengan kasus-kasus yang dilakukan oleh pihaknya, dan itu tidak bisa dijadikan contoh siapapun. Kesimpulan yang berhasil saya rangkum yaitu pertama, kasus Jiwasraya merupakan kasus yang rumit dan susah dipahami oleh masyarakat awam. Yang kedua, para pelaku juga bukan kalangan yang tidak mampu. Dalam kasus korupsi ini diperlukan adanya kesempatan dan kemampuan. Para pelaku memiliki kelebihan, tapi justru membuat kelebihannya itu untuk bertindak yang tidak baik. Padahal mereka memiliki finansial yang baik, mereka memiliki kedudukan yang baik. Hal ini membuktikan bahwa korupsi itu bukan karena orang yang tidak mampu saja, tapi orang yang tidak beretika pula. Dan yang ketiga, tentunya hal ini tidak bisa dicontoh dan justru harus dijadikan sebagai pembelajaran semua pihak. Yang selanjutnya, lemahnya pengawasan Jiwasraya. Ada yang mengatakan bahwa mega skandal ini tidak akan terjadi apabila pengawasan dilakukan secara ketat. Dan poin paling pentingnya adalah kasus ini jelas melanggar etika dan hukum bisnis di negara kita. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah sikap ataupun salah dalam pengertian. Saya Nisal Fadila Sandi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.